semuanya, selamat datang di Sleding, Selentingan Dunia Branding. Hari ini bareng sama aku, Diva Medina. Aku Heri Setiawan. Hari ini kita bakal ngobrol seputar dunia branding. Nah, kalau misalkan kita mungkin anak muda punya waktu, ngeluangin waktu itu untuk hal-hal yang kurang mungkin produktif. kurang produktif. Misal kayak scroll video konyol dan sebagainya gitu. Tapi beda sama dua orang ini karena mereka menggunakan waktunya untuk kegiatan yang produktif. Nah, kalau misalkan kita lihat di Instagram mereka, bakal susah untuk cari foto-foto pribadi mereka. Bener banget, foto pribadi itu bakal susah karena di Instagram mereka isinya semua tentang portfolio desain mereka. Keren banget kan? Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya sama teman-teman kita ini. Hai, apa kabar? Halo, apa kabar? Gimana? Baik. Deadline aman? Deadline? Aman banget. Aman. Atau ada proyekan apa habis ini? Kalau gue sih nge-layout ya, nge-layout project sama magang gitu sih. Kalau gue udah diamanin lah deadline mah. Untuk ke podcast ini ya diamanin dulu. Soalnya penting banget gitu ya. Spesial banget dong. Oke, kita kenalan dulu, Dip. Iya, boleh. Dari sebelah sana dulu. Perkenalkan. Iya, kenal dulu. Halo, perkenalkan nama aku Baskoro Fatil Faruqi, biasa dipanggil Tams. Aku kesibukannya adalah mahasiswa DKV ISI Surakarta, sekarang semester 7. Sekalian aku sambil freelancing sih. Oke, freelancing ya, Tams. Oke. Oke, kalau gue, halo, aku Mat Abdul Aklison, biasa dipanggil Mamat. Sekarang semester 7, mahasiswa DKV ISI Surakarta, sekalian ya freelance tapi enggak banget gitu. Gitu ya. Berarti kita sama-sama semester 7 ya, guys? Mamat dan Tams. Kalau aku manggil mereka Mamat sama Tams. Iya. Mamat sama Tams. Kesibukannya tadi Tams juga freelance, Mamat juga freelance. Itu kalau boleh tahu diceritain dong freelance dalam apa, maksudnya project-project apa gitu? Kalau gue kebetulan sih di branding dan kebetulan klien yang datang ke gue adalah mereka pelaku usaha yang berjalan di dunia fashion, lebih ke streetwear. Oh, fashion. Iya. Karena emang awalnya aku buka di Fiverr itu emang desain t-shirt kayak streetwear seperti itu. Nah, jadi kebanyakan dari mereka mau ngembangin brandnya nih. Kita mau branding segala macam, ya udah sekalian masuk gitu. Jadi emang kelihatannya kamu tertarik ke arah itu juga ya? Iya, kebetulan tertarik ke arah situ. Kelihatan lah ya. Dari fashion. Aduh. Yang paling fashion. mencolok di antara kita kan? Oh iya, kuning soalnya kan? Kuning. Oke, berarti Tams itu branding di streetwear gitu ya? Iya. Di fashion. Kemudian kalau Mamat? Oke, kalau aku emang branding juga kebetulan fokusnya. Nah, itu kalau project kemarin menggarap sebuah produk pakaian juga, cuma bawahan boxer santai. Nah, terus kadang bawahan boxer itu maksudnya apa? Boxer. Bawahan. Iya, benar. Bukan bawahan boxer. Bener. Terus ya kadang-kadang garap video atau segala macam itu. Cuma yang sekarang lagi aku garap layout buku sih. Layout buku. Iya. Tapi teman-teman di sini tuh mulai tertarik di bidang branding, desain itu dari kapan sih? Kalau gua kebetulan berangkat dari ini sih, ilustrasi, menggambar, terus kayak digital painting. Kebanyakan juga dari anak-anak DKV gitu gak sih? Kayak awalnya gambar anime gitu. Anime gak style-nya? Tapi Tams wibu, enggak? Setengah kali ya. Setengah wibu. Tapi wangi lah. Emang wibu? Enggak. Oke, lanjut Tams. Jahat. Iya, kebetulan berangkat dari ilustrasi, tapi aku belum tahu industrinya nih di kafe itu apa, aku nggak tahu. Terus ngobrol sama teman-teman juga tertarik. Terus akhirnya aku masuk DKV. Kebetulan di DKV banyak matkul termasuk branding itu kan, desain identitas dan sebagainya macam. Terus yaudah aku mulai tertarik sih dari matkul. Mulai dari malah justru pas kuliah baru tertariknya. Iya, malah. Kalau Mamat? Oh, kalau aku kebetulan karena dulu aku SMK-nya persiapan grafika ya. Persiapan grafika? Iya, itu emang jarang banget. Jadi basicnya lebih ke
layout terus ngimposisi buku. Cuma emang prakteknya masih karena anak SMK masih jarang-jarang gitu kan. Nah, jadi aku malah kebaliknya Tams, aku nggak basic gambar. Jarang banget aku malah gambar gitu. Jadi lebih ke layouting sama terus sedikit belajar branding akhirnya pas di situ. Waktu mulai kuliah juga berarti ya. Iya, Tapi kalau kuliah. misalkan teman-teman dari keluarga gitu emang kalian ada nggak sih? Enggak sih Kayaknya enggak. Oh enggak ya. Kalau aku enggak. Biasanya kan mungkin bisa jadi dari bapaknya desainer atau apa gitu kan. Enggak ya kalau teman-teman. Aku pernah dengar Hmm. dari keluarga sih. Mm-mm. Mbah buyutku ki dalang. Dalang. Tapi aku nggak ketemu lah, kan jauh banget ya. Tuh, dalang tapi. Dalang Oh, itu dalang. desainer. Dalang wayang. Oh, dalang wayang. Dalang dulu. Dalang pelo ya. Dalang. Mbak kan dari Wonogiri gitu ya. Ya itu. Branding. Berarti Mm. berdua branding. Mm. Terus kalau boleh tahu nih buat aku yang awam tentang branding, sebenarnya definisi gampangnya lah, definisi branding itu seperti apa? Oke, kalau branding ya secara garis besar itu kayak suatu kegiatan untuk menciptakan image atau citra kepada suatu brand atau usaha itu di masyarakat tuh kayak gitu seperti apa dia terciptanya image-nya itu. Nah, itu kan dengan berbagai strategi gitu kan, tentunya kayak melakukan riset di pasar dulu, terus atau melakukan kegiatan event-event yang buat meningkatkan brand dia gitu, ataupun dia ngebuat beberapa usaha, anak usaha nih, cuma saling antar anak usaha ini menguatkan brandingnya dia gitu. Menguatkan induk dari Iya, induknya dia. Kayak mungkin produknya Google kan banyak, cuma dia pada satu intinya balik lagi ke ke Google. Google ya. Nah, itu brandingnya kayak gitu. Salah satu strateginya. Dan mungkin karena pembahasan di sini visual ya kan, lebih ke visual. Nah, itu visual branding gitu. Jadi cara bahasa komunikasi aja sih. Bahasa komunikasi. Untuk menyampaikan ya brand kita tuh bagaimana gitu visual brandingnya. Intinya agar terciptanya suatu image atau citra di masyarakat tuh kayak gimana brand kita gitu. Berarti bisa kita ambil kesimpulan branding itu kegiatan yang kita nanemin produk kita, brand kita ke masyarakat, ke benak masyarakat ya. Bisa Iya, gitu. benar. Betul. Kalau dari Tams bisa nambahin? Iya sih paling itu, soalnya branding itu kan sebenarnya nama pun termasuk branding. Dia memberi nama sebuah perusahaan dan mengkomunikasikan apa yang mereka jual. Dan salah satunya ya benar juga tadi visualnya juga seperti apa. Nah, ya poin-poin ini saling mengaitkan satu sama lain, saling menguatkan. Jadi kalau bisa emang disusunnya ya bareng-bareng, soalnya itu pondasi dari sebuah brand kan, mengkomunikasikan juga. Itu sih. Oke, terus kemudian branding. Setauku itu branding itu juga ketika kita ingin kenalin produk, kita ingin ngembangin usaha itu kan branding harus sejalan sama marketing. Nah, itu kira-kira duluan branding dulu baru marketing atau marketing dulu atau Dampak branding atau brandingnya untuk marketing itu kali ya. Ini ya sebenarnya saling melengkapi ya, saling menguatkan juga marketing. Marketing, suatu teknik marketing tanpa branding yang kuat pun itu kayak gak berhasil, bisa dibilang kurang lah. Pun brandingnya menarik segala macam, tapi teknik atau strateginya yang dipakai itu salah atau gimana dan nggak tercapai tujuannya gitu. Jadi intinya mereka saling marketing itu sebenarnya ada bidangnya sendiri gitu kan. Ada bidangnya sendiri, cuma intinya saling menguatkan. Saling nguatin. Kalau dari Tam sendiri pernah ada pengalaman itu enggak brand sama marketing, hubungan branding sama marketing gitu, ada pengalaman atau tahu kasusnya branding sama marketing ini gini gitu loh. Pernah paling ada ini sih brand Uber. Uber. Oke. Uber di US itu di pusatnya waktu itu pernah mereka nge-rebrand massive semuanya, visual identity-nya dan segala macam. 2016 ternyata sulit untuk diterima di masyarakat karena membuat suatu kebingungan. Yang tadi
Uber adalah brand transportasi kan. Tapi Transportasi. logonya di rebrand sehingga jadi yang melihatnya tuh kayak ini transportasi apa teknologi apa dia membuat chip, soalnya kayak chip logonya. Oh. Tadinya Uber tulisannya jadi kayak chip. Itu ngebuat kebingungan terus jadi bahan omongan candaan di US sana. Sampai kebetulan juga aku nggak tahu ininya sih apa detail masalahnya, cuma dari internal mereka juga jadi ada masalah. Marketingnya juga bermasalah dan visualnya juga gara-gara brandingnya acak-acakan jadi seperti itu. Terus akhirnya CEO-nya diganti dan baru branding lagi. Jadi dalam 3 tahun mereka nge-rebrand 2 kali. Oh. Itu sesuatu hal yang wah kayaknya itu Makan waktu juga ya, rebranding kan gak sebentar ya. iya makan Betul. waktu dan uang. Uang. Bener. Tapi kalau misalkan tadi ini kan ngomongin soal rebranding gitu ya. Berarti visual branding yang maksudnya yang tadi di rebranding itu kan berarti visualnya mungkin menurut orang-orang di dalamnya atau desainernya kurang tepat gitu loh. Makanya kenapa ada rebranding. Nah terus kalau menurut kalian tuh visual branding yang berhasil tuh yang kayak gimana? Kalau visual branding yang berhasil ya. Visual branding yang berhasil karena visual berarti ketika branding kan menciptakan image di masyarakat ya. Nah, semisal dia melihat salah satu visual brandingan usaha tersebut, dia itu langsung gitu. Bahwa itu brand ini loh, brand A gitu. Misal brand A tuh memiliki sedemikian aset grafis, visual branding, kayak logo, super grafis atau aset pendukung lainnya. Dan ketika masyarakat melihat sekilas saja atau melihat oh ini udah langsung itu brandnya Udah dia langsung itu. ngerti ini brand apa gitu ya. Iya, langsung ataupun malah ketika suatu logo yang mirip dengan brand A tuh masyarakat langsung kok logo ini mirip ini ya. Ingetin iya, sesuatu bener. gitu. Mirip gitu. Jadi mengingatkan brand ini ke brand yang mana gitu, betul. brand aslinya gitu ya. Sama tuh kayak Miniso yang di Bekona. Miniso ada brand penirunya juga. Iya. Jadi pas kita ngeliat logonya tadinya dari jauh Miniso gitu kan. Pas deket merah gitu ya, merah. ternyata bukan. Tapi sama produknya yang di Kayaknya yang dijual mirip-mirip, Mirip-mirip barang-barang juga. murah gitu maksudnya. Ya lifestyle yang gitu ya. Iya, Kebutuhan bener-bener. hidup sehari-hari. Itu ciri branding yang berhasil, contoh branding yang berhasil. Nah, untuk sampai ke tahap branding yang berhasil, kira-kira gimana sih? Misalkan aku punya usaha nih, itu kapan sih aku perlu branding? Kapan sih aku perlu rebranding setelah misalkan aku udah punya branding dan segala macam dan aku perlu rebranding itu lagi kapan? Kalau perlu rebrandingnya itu biasanya ini sih titik dimana kita sadar kalau ini di visual identity ya. Iya. Visual kita tuh udah satu bisa dibilang ketinggalan zaman mungkin. Terus yang kedua bisa kita punya produk A terus mau bikin produk B yang berkaitan nih, cuma pas diterapin logonya atau visualnya ternyata tidak bisa, entah kekecilan, kalau digedein jadi rusak apa gimana, logonya jadi kurang tersampaikan. Itu jadi di titik itu udah apa ya? Udah harus Kita perlu rebranding. mempertimbangkan ya. Mungkin kalau untuk branding ya, sejak awal ngebangun usaha tersebut gitu. Ya karena kamu kan mau menghadirkan sesuatu yang beda itu branding gitu kan. Nah, di situ kamu perlu menjadi pembeda atau punya ciri khas dari produk pesaing dong Produk gitu, yang lain. produk yang lain. Jadi dari awal itu kita harus ngebuat branding, mungkin ya semisal kita usaha kecil-kecilan ya kita ngebuat logo dulu atau seenggaknya kita membuat citra atau image di audiens kita tuh begini kita gitu. Jadi tetap ya dari awal kalau bisa, dan itu agar menjadi pembeda dan masyarakat atau audiens itu nginget brand kamu gitu. Berarti emang dari awal kita bikin usaha kita juga udah harus punya brand walaupun nggak punya branding, cuma walaupun nggak sempurna, yang penting kita udah punya niatan buat ngasih itu ke benak masyarakat ya. Benar.
punya nama pun itu udah jadi Udah jadi brand. satu brand gitu ya Hmm. berarti. Harus care sih yang Mm-mm. dengan branding ini. Masalah nama. Mm-mm. Biasanya nama kan nama seperti apa sih yang cocok buat suatu brand, misalkan namanya tuh harus merepresentasikan produknya, misalkan minuman apa ya, minuman jus, yo nama dari brandnya itu harus jus nggak sih atau gimana, kalian punya pandangan? Kalau menurutku pribadi nggak harus sih. Hmm. Nggak Nah harus. makanya itu yang tadi balik dari di awal, kita ngebangun base branding ini. Mm-mm. Kalau namanya misalnya nggak berkaitan sama sekali, Hmm. nah kita buatlah fondasinya yang lain di visual, entah menyampaikan lewat logonya, entah menyampaikan lewat aset-aset brand lainnya. Jadi si yang menyampaikannya itu bukan nama doang gitu. Iya. Gitu, jadi saling inilah menguatkan satu sama lain. Elemen yang lain itu. Iya, elemen yang lain. Saling menguatkan buat namanya juga, ketika kita udah punya benak terhadap visualnya, nama pun juga nggak jadi masalah ya. Iya, Selama itu simpel, selama itu simple mudah diingat. dan tidak bertolak belakang. Maksudnya misal di food and beverage terus dia namanya agak-agak ke mesin, itu kan agak susah ya. Minum oli di situ. Di branding gitu. Keren sih. Tuh kalau kayak gitu nggak bisa dikatakan out of the box juga gitu kan. Oh iya benar-benar. Melenceng gitu. Oh, tak kira malah nanti dia jadi bagus, kan beda man. Iya. Namanya misalkan minuman nih, misalkan kita ada di resto terus namanya bengkel apa gitu kan. Bisa sih. Itu malah jadi bingung ya harusnya ya. Mungkin karena masyarakat Indonesia doyan yang lucu-lucu kali ya. Mm-mm. Apa-apa yang lucu langsung ke up gitu ya. Cepet banget gitu. Oh, aku kemarin sempet di story Instagram sih, itu ada udon, tahu? Oh, Mendung tanpa udon. Itu Bisa, gimana bisa. menurut kalian? Nah itu termasuk, maksudnya tagline juga suatu branding kan. Maksudnya walaupun itu bukan tagline tapi suatu candaan. Jadi orang tuh gampang mengingat. Oh, Kayak iya, tagline iya. aja jatuhnya. Kayak ih ini lucu nih. Terus diceritain ke temennya. iya, bener, story. Jadi bener. story. Jadi kan marketing juga yang jatuhnya. engagementnya jadi cepet banget menyebar luas kan, jadi bener-bener informasinya nyebarnya luasnya cepet banget gitu. By Marketing netizen gratisan kan gitu langsung. ya. Iya. Berarti Gokil sama sih. kayak Uber tadi kan, Uber dibikin meme juga. Tapi itu agak-agak jatuh Resiko sekali ya? sih. Iya Oh, gitu resiko ya? banget. Mungkin kalau di Indonesia baru bisa yang lucu-lucu gitu lah. Tapi kalian sebagai desainer ya, aku bisa bilang, kalau misalkan kalian ngadepin klien, susah nggak sih misalkan dengan nama orang tuh kan, kalau sama klien tuh biasanya beda pemikiran nih. Kalau kalian dengan dasar-dasar desain dan pengetahuan yang kalian punya, itu kan kalian bisa mengarahkan ini kenapa begini, kenapa harus ada, kenapa visualnya harus begini. Terus tapi si kliennya nggak mau yang begini gitu, begini, begitu. Itu gimana? Paham gak sih kalian? Paham. Banyak mau, cuma Baik mau. bertolak belakang sama ilmu-ilmu kalian. Oh iya. Gimana Kalian ya? pasti sering nemuin kan yang kayak gitu kan? Beberapa kali ada sih. Cuma endingnya adalah Balik ke desain awal. Udah Itu revisi kayak banyak. gitu. Apa gini ya, sebenarnya klien tuh pengen desain tapi nggak bisa dia. Cuma ya akhirnya nyuruh. tapi itu sih yang penting kita apa ya, bukan dibilang mengedukasi juga terlalu apa ya, sharing, sekalian sharing juga. Kalau misalnya kita kan banyak ketemu klien kan, yang dimana secara tidak langsung kita banyak menemui strategi brand ini kayak gimana, terus pengalaman si ini kayak gimana, jadi bisa disampaikan walaupun ujung-ujungnya mereka tetap kekeh misalnya pengen kayak gini segala macam, yang penting kita udah mengkomunikasikan itu sih ke mereka. Tapi kan emang desainer itu kan kayak problem solver gitu Problem ya. solver. Betul. Yes, kita mungkin ya harus sharing. Ini kalau dari sudut pandang kita tuh begini, baiknya gini ya. Mungkin emang kadang masih ada yang ngeyelan atau gimana gitu kan. Biasanya sering terjadi gitu di kota-kota besar gitu. Di kota-kota Di besar. kota-kota besar. Oke. Terus gimana sih caranya biar orang itu bisa memilih kita gitu untuk menggunakan jasa kita sebagai desainer, itu menurut kalian gimana ya caranya? Itu salah satu branding juga sih. Personal branding. Personal branding.
semua orang mungkin, apalagi yang one man show, maksudnya kayak dia freelancing atau dia berdiri sendiri dengan bisnisnya sendiri, itu pasti perlu kan personal branding. Dia kalau di desain adalah aku mengkomunikasikan nih lewat misalnya lewat sosial media. Ini yang aku lakukan loh. Aku tuh membuat desain tuh branding dan ya seperti ini brand-brand yang udah aku buat segala macam, dan itu jadi ya terkomunikasikan dengan si klien itu. Jadi kayak ngelihat, oh ini si Baskoro seperti ini, bedanya dengan desainer lain seperti ini gitu. Dan ujung-ujungnya mereka juga yang memilih. Iya. Betul. Personal branding gitu kan. Kan karena kita ya desainer mungkin lebih banyak jadi gaya klien gitu loh yang kita buat dibanding idealis atau gaya kita yang biasa mungkin kan teman-teman contohnya ilustrator ngebuat gaya ilustrasinya kayak style yang vektor atau yang main brush gitu. Nah itu tapi dia sebagai desainer juga. Nah itu kenapa nggak dua-duanya kalau bisa jalan gitu ya kan. Semisal kita mau tetap semisal ada klien yang pengen gaya kita gitu atau gimana sesuai idealis kita gitu. Nah itu kenapa nggak berjalan bareng gitu. Bisa sih gitu. Intinya berarti kalau biar orang percaya sama apa yang bisa kita bikin itu dari personal branding kita ya. Iya. Dari portfolio seperti itu. Bisa juga gitu. Ya itu mungkin tambahan ya etos kerja kita juga gimana. Etos Iya kerja. benar. Etos kerja. Dan mungkin pricing ya. Ya gak sih? Bisa sih. Tapi ngomong soal pricing nih, bedanya desainer yang ngasih pricing yang tinggi dan yang nggak tinggi, gimana ya, ngerendah, itu gimana sih? Mungkin desainer yang contoh kasusnya desainer yang harga murah terus bisa ditunggu pokoknya cepet gitu ya kan. Apakah itu maksudnya tinggi rendahnya pricing itu mempengaruhi kualitas gitu loh? Kalau yang tinggi pasti bagus, kalau misalnya yang rendah ya cuma sekedar logo gitu ya. Apa paint gitu. Paint. Tentu ada harga ada rupa gitu kan biasanya. Nah, biasanya semisal agensi-agensi ternama itu kan pasti mereka juga punya portofolio yang nggak sembarangan dong ngebuat projectnya gitu. Nah itu dari klien besar atau dari yang benar-benar udah butuh banget. Kayak dia pengen ngebuat sesuatu nih, cuma ya benar-benar yang hasilnya tuh benar-benar bagus ya pasti mereka pilih yang ada harga ada rupa dong gitu. Dibanding ke desainer yang mungkin harganya ya biasa atau di bawah gitu kan. Nah itu nggak bisa gitu. Maksudnya secara hasil kemungkinan kurang gitu. Tapi lihat portofolio. Tapi ada juga loh studio besar yang emang karena target market mereka UMKM, jadi pricingnya dia nggak tinggi. Ada juga ada ya, tapi ada juga yang dia freelancing sendiri, tapi pricingnya benar-benar tinggi, malah ngelebihin studio-studio bisa jadi. Mungkin kalau dia jam terbangnya udah ini kali ya. Tinggi juga. Dan kalau biasanya sih ya tergantung kliennya juga. Soalnya semakin besar kliennya itu semakin besar juga resikonya. Maksudnya adalah UMKM kalau misalkan amit-amit misalnya brandingnya gagal, itu tidak serugi sebuah brand besar. Karena ya salah satunya yang paling mencolok adalah cetak ulang semua aset yang mereka miliki. Kalau rebranding berarti kan ganti logo, ganti aset. Nah, dia nyetak ulang lagi. Terus kalau misalnya gagal lagi, itu saat nggak kecil gitu nominalnya. Jadi dan sebuah brand yang besar juga produknya banyak. Penerapan dari sebuah visual branding ini luas. Jadi makin banyak yang desainer pikirkan. Perlu riset banget. Kayak gini bisa gak sih? Dia Uber transportasi, kalau logonya kayak gini bisa gak sih? Gitu loh. Berarti kita untuk pricing kalau ngelihatnya dari klien juga ngelihat target market klien sendiri, seberapa kita kerasnya riset juga ya. Oke. Berarti kita ambil kesimpulannya kalau harga yang rendah atau harga tinggi tidak selalu mempengaruhi hasil. Betul. Bisa jadi yang rendah itu juga punya hasil yang bagus, bisa juga yang tinggi juga nggak selalu bagus gitu hasilnya. Bisa gagal juga ya. Bisa gagal juga. Wah serem juga ya kalau misalkan gagal ya.
Serem. Serem banget. Nah ngomong-ngomong nih soal desain pasti nggak jauh-jauh dari logo, ya nggak sih? Kalau yang kita tahu logo itu ada logo Logo type sama sama logogram. 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 Nah kalau misalkan dari kedua itu kekurangan dan kelebihannya dari kedua itu apa? Ada nggak sih? Kalau dari sudut pandangku Heeh. tentang logotype, logogram itu pertama logo itu kayak harus mempresentasikan ya visi misi perusahaan lah biasanya Iya, gitu kan, heeh. atau brandnya perusahaan tuh pengen kesannya tuh menimbulkan kesan apa gitu di logo Mm. itu. Mm. Jadi emang perlu untuk menciptakan suatu logo itu perlu riset terlebih dahulu gitu. Biasanya kalau risetnya itu kita ngambil ini di balik cerita kayak kita ngeriset logo ya gitu. Ya milih keyword terus segala macam. Terus habis itu setelah keywordnya terpilih, kata kuncinya terpilih itu ya kita mencoba mengilustrasikan itu kayak gimana gitu. Nah, setelah itu dikolaborasikan biasanya antar keyword gitu. Ini kayak gimana atau pas enggak gitu. Nah, setelah terciptanya sebuah logo itu baru ini logo ini cocok nih untuk mempresentasikan suatu brand ini gitu. Iya. Nah, untuk logotype, logogram kalau pikirku sih logotype itu kan karena tekstual yang benar-benar teks gitu ya. Teks. Itu dia langsung kelebihannya langsung ditangkap gitu, Bisa terbaca Karena lah itu kebaca. apa gitu ya. terbaca ya sama nama brandnya tuh apa ini, oh ini gitu langsung ini. Terus sedangkan logogram mungkin kan karena simbol ya agak sulit, tapi menurutku kelebihannya semisal logogram ini berhasil di brandingnya dan udah menimbulkan suatu kesan atau citra image di masyarakat itu kayak oh ini simbol atau logogramnya mereka nih, oh itu menurutku sukses banget sih bisa dibilang. Karena kan dengan berbagai luaran hasil logo sekarang kan kayak banyak banget gitu kan, banyak banget yang udah keluar gitu. Nah itu benar-benar menjadi pembeda gitu loh, bisa membuat logogram yang logogram kok bisa beda gitu loh dan berhasil di masyarakat. Bisa teman-teman kasih contoh nggak logotype yang berhasil, logogram yang berhasil? Brand-brand luar, brand-brand yang udah gede. Aku yang tadi sih Uber lagi. Uber. Setelah dia rebranding, dia ngebuat tulisan Ubernya jadi lowercase yang tadinya uppercase. Kenapa? Karena readability. Dia perusahaan transportasi, readability logo atau huruf yang lowercase itu lebih gampang karena dia lebih mengidentifikasinya kita lebih gampang. Iya nggak sih? Credibility itu keterbacaannya. Keterbacaannya. Bacaan. Iya, sorry. Terus legibility-nya juga karena tingginya beda-beda. U, B, E, R gitu. Terus itu paling contoh yang yang berhasil. Mungkin kalau logotype ya contohnya Coca-Cola ya. Coca-Cola. Oh Oh iya, iya. Coca-Cola. Itu Coca-Cola apa ya? Ada yang kalau nggak salah tuh dia sempat ngubah logonya mereka, tapi masih senada lah istilahnya. Dan Oh itu gitu. kuat banget sih logo Coca-Cola. Terus mungkin kalau logogram ya Nike gitu ya. Nike. Ya Nike. centang Swoosh gitu ya. ya. Swoosh gitu ya bahasanya. Swoosh Centang. gang. Ngomong-ngomong soal Coca-Cola aku jadi aus. Bentar ya. Itu kalau tadi kan sempat Mamat bilang kalau logo itu harus merepresentasikan visi dan misi perusahaan. Artinya dia harus bernilai filosofi. Nah, itu penting nggak sih nilai filosofi dalam logo, dalam branding itu seberapa penting? Penting banget penting ya. Jadi kita kan ya sebelum membuat logo riset dong gitu kan. Oke, Nah di betul. situ kita nyari kata kunci biar biar logo brand ini tuh brand apa sih, terus brandnya mau dibawa arah kemana dan target audiensnya siapa gini. Nah setelah jadinya logo itu tentu pas perjalanan mau menciptakan logo itu perlu ada filosofinya juga gitu. Maksudnya kita udah ngejadiin logo ini tuh filosofinya ini loh gitu. Ada mungkin contohnya itu FedEx ya.
FedEx itu kan perusahaan pengiriman. FedEx ya. FedEx ya. Pengiriman. Barang. Itu kan itu kalau nggak salah dia salah satu terbaik waktu pada saat dia branding itu. Nah itu karena apa? Karena ada panah gitu. Oh di antara Iya. huruf. Iya. Itu tersiratnya itu, dan nggak sembarangan sih, maksudnya kita ngebuat logo, ngegambar, terus abis itu disambung-sambungin lah filosofinya. Itu enggak. Oh, iya. Itu kita sih. Itu sering Aku sih. kita semua sih kayak gitu ya. Kecuali mereka berdua. Oke, pasti ada nilai filosofi. Karena balik lagi ke mengkomunikasikan brand kan. Misal si yang punya perusahaannya, kita tuh pengen brand kita dilihat sebagai brand yang fun misalnya. Terus dikaitkan dengan filosofi brand mereka, maksudnya mereka punya histori apa dan dikaitkan dengan si yang mau mereka sampaikan, fun atau sebagainya. Nah, itu kan suatu filosofi juga kan. Kita menyampaikan sesuai apa yang poin-poinnya dia, entah dia mau dibilang brand yang serius, entah yang fun atau seperti apa. Itu filosofi juga. Maksudnya dan sangat-sangat penting karena mengkomunikasikan sebuah brand karakteristiknya. Tapi kan itu untuk orang-orang yang ngerti ya. Maksudnya kalau misalkan orang awam yang nggak ngerti, apakah filosofi itu penting gitu? Tersampaikan. Nyampe atau enggaknya gitu ya. Mungkin tergantung orangnya juga kali. Orang awam. Orangnya mau tahu apa enggak ya? Kalau nggak tahu mah udah. Ya udah gitu. Yang penting kita brandnya dikenal. Bener. Itu kan tujuan utama. Filosofi. Oh bisa gitu enggak? Ketika filosofi nggak tersampaikan, yang penting brand kita udah berhasil ke benak konsumen. Itu ya bisa dibilang iya. Bisa dibilang gitu ya. Soalnya banyak juga yang logo baru ke apa isinya, dia apa sih kayak FedEx tadi contoh. Kayak dulu mungkin nggak ada yang tahu itu tanda panah atau apa, terus kayak Viayo, Sony dulu tuh nggak ada yang tahu kalau itu Viayo itu global. Iya. Viayo. Itu Vaio. Vaio ya, merek laptopnya Sony. Vaio. Luarannya Sony. Tapi kan apa ya, logo itu suatu hal yang penting di dalam branding gitu ya. Maksudnya visual yang paling utama dilihat itu ya logo gitu kan di suatu brand gitu. Itu penting banget. Selain logo, Mat, kalau di dalam visual branding tuh apa yang mendukung sebuah logo? Tentu ya elemen-elemen pendukung atau super grafis gitu. Super grafis. Kayak di misal sosial media misalnya, konsistensi misalnya layoutnya, terus kalau misalnya dia bikin story seperti apa, terus kalau di packagingnya bisa juga. Itu sih banyak tergantung mereka produknya apa, apakah mereka perusahaan jasa atau gitu apa produk. Ini kan salah satu contoh super grafis terapan gitu ya kan, yang diterapkan atau diimplementasikan di sini gitu. Jadi di Cafe ACT. Ini desainernya siapa ya kira-kira? Datang nggak sih? Siapa ya? Pasti nonton. Pasti senyum-senyum sendiri. Nggak diomongin. Keren loh ini. Ya nggak sih? Oke, berarti unsur logo sendiri punya pendukung dari super grafis dan segala macam ya. Dan logo itu apa ya? Yang tadi misalnya dikaitkan kapan sih harus di rebranding itu logo. Contoh kasus sekarang itu perusahaan otomotif, tahu kan, pada merubah nge-rebranding logonya dia yang sebelumnya kayak 3D, bentuk-bentuk 3D atau besi-besi gitu kan. Nah itu sekarang ke flat semua dia benar-benar. Oh iya. Aku nggak notice loh. Dari Nissan ya. Nissan, Mitsubishi, Toyota. Toyota emang gitu kayaknya. Aku cuma nyebutin merek otomotif aja. BMW itu. Itu kenapa, Mat? Pertama mungkin karena memang semakin kesini banyak juga yang flat gitu ya. Karena apa? Karena pas diimplementasikan ke berbagai media, apalagi mereka perusahaan besar otomotif, itu banyak banget gitu kan. Banyak banget yang harus diterapkan di mana aja kan, di setir lah, di mana-mana gitu kan. Nah di setir mobil gitu-gitu. Nah itu biasanya lebih memudahkan ketika kita ngaplikasi logo ke suatu media gitu. Nah itu kan tergantung medianya gimana juga gitu kan. Nah itu biasanya memudahkan dan keterbacaannya itu semisal di agak jauh atau kecil gitu logonya di media itu
itu langsung terbaca, Oke. dapat Oh gitu. Oh iya. Kemudian Paham. kalau logo udah, terus kita misal logo sama layout, aku keinget sama platform-platform yang kita Oh iya. bikin logo atau bikin Heeh. desain cepet. Hmm. Kita nggak harus manggil seorang desainer. Self service gitu ya. Kita bisa Self-service. desain sendiri Mm-mm. tanpa harus punya skill atau pengetahuan yang dalam gitu dan perangkat-perangkat yang mumpuni mungkin. Tapi udah jadi ya desainnya. Udah Desain- ada template-templatenya. Template ya benar, template. Hmm. Itu dengan adanya platform seperti itu, kita sebagai desainer itu kalian sebagai desainer itu merasa Kita amin. aku gak pengen jadi desainer Oh, Kak. Aku pengen ternak lele aja. Ternak lele ya. Asik. Itu kalian sebagai desainer kita bertiga deh. Kita bertiga. Dia kan nggak mau kalau kita bertiga nih. Kira-kira akan tergeser gak ya? Enggak sih kalau kataku. Kita bertiga. Iya sih. Dibilang tergeser juga, soalnya kalau seseorang yang memegang bisnis sudah sadar kalau mereka butuh branding yang kuat, mereka butuh branding yang membedakan dengan yang lainnya, maksudnya ngena banget nih brandingnya, mereka akan datang ke expertise seorang graphic designer. Oke. Jadi kayak punya marketnya sendiri-sendiri juga. Satu itu, dan yang kedua juga itu juga bisa membantu platform-platform ini. Misal kayak di sebuah perusahaan yang mereka emang bukan mentingin buat quality, misalnya perusahaan banyak presentasi dan ada desainernya, dan perusahaan bukan mentingin kualitas dari presentasinya tapi kuantitas, karena mereka presentasi Butuh cepat. butuh waktu yang cepat. Nah, itu sangat membantu template-template itu. Itu yang kedua. Terus ada juga kayak misal boleh sebut ya, misal Canva. Canva itu untuk membuat sebuah template, untuk membuat template presentasi, entah ada logo nggak sih? Enggak ya? Kayaknya kalau logo nggak ada deh. Cuman ada elemen-elemen garis atau kayak gitu-gitu Kalau sih. logo aku sering lihat di YouTube tuh Wix logo nggak sih? Apa? Wix logo. Iya, bisa. Di iklan YouTube. Iya, bisa Wix, ah. bisa Canva. Lo YouTube-nya premium lah. Maksudnya mereka membuat itu juga mungkin perlu seorang desainer juga. Dan banyak juga marketnya, Mat ya. Benar. Market untuk kayak mereka jual logo di market itu. Jadi butuhnya desainer juga yang ngedesain. Jadi circle-nya Muter lagi. Yang bikin Canva mungkin juga desainer kali ya? Mungkin. Bukan mungkin, tapi pasti nggak sih? Pasti desainer yang bikin template di Canva gitu. Iya, bisa jadi banget. Soalnya ya problem solving gak sih? Kayak kita tuh ada yang butuh cepat, ada yang butuh ini. Kayaknya gue buat di Canva. Dan dia wadahnya desainer juga. Dan dia punya uang klien gitu. Jadi butuh cepetnya kan di Canva beli akun premium langsung satu-satu. Iya, bener. Terus apa namanya? Mungkin kan ya kayak Canva itu lebih memudahkan ke pemula gitu ya. Ke pemula yang benar-benar baru belajar gitu. Baru belajar tuh sangat membantu. Dia nggak butuh spek gede gitu laptopnya gitu kan, asal punya akses internet dan bagus. Dan juga kayak contoh aku kan kadang ngebuat logo gitu ya, itu emang kadang-kadang dijual ke suatu web gitu loh. Semisal logo ini nggak di approve gitu ya, nggak di approve, ya udah aku lempar web gitu, jual di stok gitu. Oke, berarti kita nggak perlu merasa tergeser karena marketnya masing-masing ya. Benar. Oke, keren, ilmunya keren banget dari dua teman kita ini. Iya, bener banget. Praktisi udah bisa disebut praktisi nggak sih? Bisa dong. Masih ini mahasiswa Kak. Oke, gitu ya. semester berapa Kak? 7. Thank you Mama, thank you Tams, ilmunya keren banget. Thank you banget buat dua teman kita ini. Thank you udah sharing-sharing lah ya sama kita dan teman-teman di rumah yang dengerin atau nonton podcast ini. Tapi bentar Dip, dari teman-teman ini apa sih yang kalian mau sampaikan kepada teman-teman yang nonton? Ada entah sih? itu mereka baru mau nyoba branding atau mereka udah masuk nih cuma struggle nih di situ. Teman-teman bisa punya pesan-pesan nggak yang buat yang nonton?
Selain semangat ya. Semangat Kak. Hidup memang berat. Kalau aku mungkin ya untuk aku juga gitu. Mm-mm. Ya kan di DKV itu disiplin ilmunya banyak banget ya. Mm-mm. Ilustrasi, branding, motion, animasi dan segala macamnya itu ya kalian pelajari aja dulu gitu. Nggak apa-apa nyoba-nyoba segala macam bidang ilmu. Habis itu kalian mungkin kalian tuh lebih personal, kalian tuh pengennya kayak gini, yang ini cocok nih buat aku dan aku emang di sini tempatnya. Iya. Ya udah di situ aja difokusin habis itu. Jadi kalian bisa disebut spesialis generalis gitu. Yang benar-benar nggak awam yang lain, jadi seenggaknya tahu juga gitu bidang ilmunya. Ya belajar praktek terus teorinya diperdalam juga tentunya. Gitu. Konsisten yang utama. Ya. Kalau gua paling back to basic sih. Soalnya ini dua mengkomunikasikan dan problem solving. Dan gue juga sering lupa akan dua hal yang basic yang harusnya kita berangkat dari hal itu gitu. Karena ya gitu desain komunikasi visual dan terutama branding ya harus berangkat dari dua hal itu kan. Nah, seringnya soalnya kayak misal contoh gue mendesain suatu brand itu mengutamakan visual. Bener. Estetik dulu lah yang penting bagus dulu deh. Jadi ya perlu balik lagi kita tuh mendesain ini tuh untuk apa sih? Mengkomunikasikan untuk menyelesaikan masalah klien. Itu yang sering kita lupa. Itu sih paling. Nah, gitu. Kalau kliennya masalahnya utang gimana? Bisa? Waduh. mungkin itu bisa kalaupun klien-kliennya ribet gitu ya. Ya selamat datang di Indomaret gitu. Gitu aja gitu. Mereka jadi desainer pelunas hutang. Itu lama nih. Terus oke. Tadi aku udah di briefing di belakang oleh teman-teman kita ini. Riz, nanti gua nitip pantun ya. Oh gitu. Bohong lu, ngada-ngada. Oke, Mat, pantun instan cepat. Pantun itu cepat. Oke, mikir dulu sama Tams ya. Desainer. Iya, berdua ya biar ringan gitu ya kan. Bokap Adit jualan sate. Asik. Cakep anjing. Silakan. Bukan asik, cakep. Iya. Oke, ulang. Nggak masuk nih. Oke. Sorry. Nggak lucu ah. Gini. Coba kamu lihat aku. Oke. Lucu banget. Goblok. Ayo. Yaudah. Bokap Adit jualan sate. Cakep. Thank you. Sate enak nagih rasanya. Asik. Sedikit aja dari kita. Kurang lebihnya Mohon maaf ya. Oke, keren banget. Tepuk banget. Tepuk tangan buat Mamat sama Tam. Oke. Aduh, seneng banget lah ya kita bisa sharing-sharing hari ini. Benar. Ilmunya dari teman-teman juga banyak. Mungkin lain kali kita bisa sharing-sharing lagi kayak gini ya, karena seru banget. Dan waktu kita itu jadi bermanfaat gitu loh dengerin ini, ya nggak sih? Dan jangan lupa buat teman-teman untuk nandain kalender karena nanti di bulan November bakal ada pameran DKV ACT yang ke-7. Yang ke-7 yang bakal diselenggarain pada pertengahan November. Nah, benar, pertengahan November. Jadi buat kalian mungkin harus follow Instagramnya DKV ACT karena nanti bakal share info di situ. Dan kalian semua ya pokoknya kapanpun itu DKV ACT mulainya, stay tune terus ya. Stay tune aja, oke. Nah pokoknya teman-teman juga semua di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan Jangan keluar-keluar dulu mentang-mentang udah vaksin ya. Vaksin. Gitu. Tapi kalau vaksin udah boleh jalan-jalan loh, Riz. Oh, udah boleh. Kamu udah vaksin? Udah sekali. Oke. Teman-teman yang belum vaksin jangan lupa vaksin ya. Promosi vaksin lagi. Gak apa-apa. Ya udah. Buat teman-teman, thank you ya. Thank you. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di Sliding Selentingan Dunia Branding.